Saya menganggap ujaran kekerasan verbal mengandung unsur rasialisme itu kalau saya hitung lebih dari jutaan. Dan tidak semua bunyi harus didengar. Karena ada bunyi yang baik dan bunyi yang tidak baik. Ini jangan mancing gue. Aduh, saya mau goyang ini. Goyang aja lu ya. Bisa gila di sini. Kalau mau ingin membela orang lain harus merdeka diri dulu. Coba kasih contoh kepada saya. Siapa politisi yang imparsial, netral, profesional? Detik ini Indi, 34 menteri, satu manusia pun tidak ada dari Papua. Sensasi baru, nikmati waktu. Oke, Bang Pigai. Apa kabar? Baik, sehat Di. Apa kabar? Bang, ini kan abang ini terkenal banget nih sekarang nih. Wow, hampir semua orang ngomongin soal abang. Ada gambar abang di mana-mana. Ya kan? Terkenal di dunia maya atau dunia nyata? Dua-duanya. Abang, kita kan jarak 1,5 meter nih. Nah, Sepakat? buka gitu. Dibuka aja? Oke. Ya sesuai protokol ya. Sesuai protokol kita tetap 1,5 meter nih kurang lebih jaraknya. Bang, kabar terbaru itu yang ya menyebut-nyebut abang begini begitu, menyandingkan gambar abang dengan gambar rasis. Iya, akhirnya kan udah diproses tuh oleh Bareskrim ya. Abang lega, abang senang, abang bahagia, abang apa? Ya ini pertanyaannya mantap ini. Mama Indi ini apa? Striker. Iya, langsung aja menyerang langsung jantung ya. Kan kita pengen tahu nih abang perasaannya apa gitu sekarang itu ketika orangnya udah diproses. Jadi gini, saya ini kan aktivis HAM. Bukan, aktivis mahasiswa. Aha. Jadi dulu waktu mahasiswa saya aktivis kampus. Ya. Aktivis PRD. Terus aktivis PMKRI. Aktivis 98. Yang dulu ya kita menentang otoritarianisme, Orde Baru. Abang Jadi, jawab dulu aja, senang, bahagia, apa itu dulu aja bang. Enggak, itu dulu supaya kan menuju ke sana itu kan harus saya jelasin dulu, jangan panjang-panjang. Jangan sampai pertanyaannya itu tidak kompatibel dengan jawaban. Oke. Kemudian setelah itu saya di Komnas HAM, sampai sekarang saya menangani banyak kasus. Pilihan saya adalah pembela kemanusiaan kan. Dan pembela kemanusiaan mempertahankan kedikdayaan sipil, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keadilan. Kalau kami memilih sebagai pembela ketidakadilan, tentu ketidakadilan bagi orang kecil. Ya, orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, membutuhkan pencarian keadilan. Nah, pelakunya siapa? Biasanya orang yang memegang otoritas, state actors. Maka kita sudah tahu bahwa itu tidak gampang membela orang kecil, menentang, melawan, memblokir kekerasan, penyalahgunaan kewenangan oleh negara terhadap rakyat. Singkat cerita? Dalam konteks ini kita sudah tahu resikonya tinggi. Maka adanya ujaran kebencian melalui misalnya kekerasan verbal, kemudian kritik, dicaci maki, bahkan ada yang puji pasti. Nah, dalam konteks ini saya menganggap ujaran kekerasan verbal mengandung unsur rasialisme itu jika saya hitung lebih dari jutaan. Ke abang secara pribadi? Pribadi. Oh iya? Udah jutaan bang? Jutaan. Wow. Satu orang rasis sama saya itu ikutannya itu ribuan. Media sosial itu kan tersistem, terorganize. Jadi kalau satu buzzer menyerang pasti 10.000, 100.000, 500.000 ikut. Kalau 10 buzzer
apalagi 1 juta buzzer, 1 juta kali menyerang saya. Karena itu saya sudah anggap hal-hal yang menyangkut serangan kekerasan verbal kepada saya, kritikan atau dukungan, mungkin pujian, itu saya tidak boleh terpengaruh karena saya pemimpin. Oke. Pemimpin yang meskipun bukan pemimpin pemerintah, tapi juga saya pemimpin sebagai human rights defender, pembela kemanusiaan. Tapi ini kan Begitu. disandingkannya dan dengan foto hewan gitu loh Bang. Ya. Maksudnya ada ketika Abang ngelihat foto itu ngerasa ada kayak marah nggak? Ini, Ya, iya kan? jadi ini kan fotonya. Ya, heeh. Ini kan bukan baru ini. Fotonya ini dari 2017 nih. Ya, bukan dia yang bikin ya? 2017. Itu dia yang Fo- bikin atau bukan awalnya Bikinnya penyandingan foto itu? yang awalnya itu dari Fatima. Oke. Itu 2017. Aha. Tapi sebelumnya itu pernah dari Yamin, Mhm. Ketua Koordinator Umum Seknas Jokowi. Oke. Koordinator Seknas Jokowi. Yamin yang meninggal ya, maaf ya. Meninggal. Juga jadi setelah itu ya rentetan kekerasan verbal kepada saya ini muncul 2017. Oke. Nah, yang ini kan yang paling baru nih. Ini kan Januari, yang ini nih, ya kan? Januari. Abang baca ini nih. Saya boleh jujur apa nggak? rasanya? Boleh jujur nanti. Ah, Gue nggak pernah baca. Gue hanya tahu vaksin ini ya ini. ah. Saya nggak baca, lihat foto foto lama. Tulisan Oh, saya oke. nggak baca. Karena begini, Ah. ada alasannya. Tahun 2017 atau 18 itu nanti urusan cyber ya, Ya. Badan Cyber Mabes Polri. 2017 atau 18 itu dengan nama yang sama, Ambrosius Nababan, pernah juga nulis tulisan kayak gini yang sama. Gambarnya? Nggak, mungkin ya gambarnya saya tidak bisa menjelaskan, tapi pernah nulis. Oke. Jadi rombongan-rombongan mereka yang pekerja cyber, pekerja seperti ini, buzzer ini sudah lama. Jadi saya lihat, oh ini tulisannya Ambrosius, oh tulisannya Abu Janda, tulisannya Denny Oh, beda ya? Siregar. Ini Abang sekarang kan bisa baca nih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Abang mau baca sendiri? Nggak perlu. Nggak usah. Kenapa Abang menghindar untuk baca? Bukan karena saya tahu semua isinya. Oke. Paling tidak jauh-jauh dari gorila, dari monyet, dari mungkin tikus, kucing, warna-warna hitam, utang belantara, mungkin ya segala-galanya. Jadi karena itulah menurut saya sudah, karena hampir jutaan, saya anggap itu konsekuensi dari saya sebagai pembela kemanusiaan. Udah rasa kebal gitu berarti ya? Bukan Bang, ya? kebal. Apa? Ya, saya sudah sadar Uh-uh. sadar betul ya bahwa hal itu akan terjadi dan normal aja, hal yang normal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kan menjaga kedikdayaan demokrasi. Karena itu ini saya anggap sebagai bagian dari kerangka demokrasi. Soal konten negatif atau positif itu ukuran setiap orang. Oke. Saya kan yang harus dikontrolkan konten, tapi kebebasan ekspresi tetap terjaga toh. Silakan aja dengan by design atau tidak, itu urusan mereka. Tapi bahwa kebebasan ekspresi harus terjaga. Apalah artinya saya menentang otoritarianisme Orde Baru. Oke. Ketika saya menutup keran demokrasi. Karena itu persoalan ekspresi mereka melalui media sosial saya menghormati dan menjaga betul. Soal konten itu adalah pilihan saya. Saya mau memproses orang atau tidak itu pilihan saya. Ini Tapi Abang yang proses? pilihan saya kan tidak. Siapapun yang menyerang saya kalau tidak fisik, asal tidak fisik. Abang tahu siapa yang melaporkan ini ke polisi? Oke, itu kan ini kan mengandung unsur rasis, SARA. Karena itu kalau SARA di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang ras dan etnik, itu ada 2 proses hukumnya. Kalau itu menyerang individu, Ya. maka
individu yang menjadi korban bisa melaporkan ke proses hukum, criminal justice Ini masuk system. individu apa enggak? Ini saya jelasin dulu. Kalau dalam konteks Undang-Undang 40. Terus kalau karena ini ras, sara, maka kena etnik atau komunitas yang menjadi korban bisa melaporkan. Jadi dalam criminal justice system itu khusus sara itu bisa oleh setiap individu bisa lapor, tapi komunitas bisa. Ini bisa masuk dua-duanya berarti. Ini yang laporan ke Ambrosius itu komunitas. Oke. Rakyat Papua yang lapor. Abang yang kendalikan, ayo lu lapor lu lapor gitu. Atau enggak? Ya kan saya bukan lelaki yang cemen. Ya, catat ya para wanita, Natalis Pigai bukan lelaki yang cengeng. Gentleman. Oh iya. Saya suka jadi korban. Oke. Korban dari segalanya, tapi kan kita gentleman. Konsekuensi dari semua. Kalau laki-laki benar. Tidak boleh membawa perasaan. Catat tuh. Karena itu tidak mungkin saya minta tolong. Tidak mungkin saya minta bantuan. Ngapain minta bantuan Papua? Saya ini adalah aktivis yang memiliki basis massa yang gila-gilaan. Oke. Di umat Islam aja saya ketua tim pembela Habib Rizik dan umat Islam. Gerakan itu aja udah selesai kok. Iya. Iya, saya Katolik. Saya membela, dan itu membela itu bukan membela biasa saja ya. Membela dengan jaringan-jaringan saya semua. Ada sel-sel di dalam organisasi Islam, sel-sel dalam aktivis. Teman-teman saya gila semua aktivisnya. Ada di pendukung Jokowi juga teman-teman saya. Itu memang itulah hebatnya ya. Oke. Ya. Bang, kita lihat Twitter lagi ya. Lihat Boleh. Twitter lagi. Abang dengan Ambrosius kenal secara pribadi? Tidak kenal. Enggak. Tapi nama Ambrosius itu saya mengerti karena 2017 atau 2018. Ini saya tidak bisa pastikan, tapi pernah saya baca. Dan ada gambar abang juga. Dia rasis sama saya tulisannya. Ada masalah apa sih kalian berdua sebenarnya? Oh, jangankan Ambrosius itu mungkin 2 kali yang saya tahu. Yang lain itu bisa 50-100 kali. Malah setiap hari ada yang nulis setiap hari. Kritik saya setiap hari. Ada tiap hari. Tiap hari rajin banget ya? Ada. Denny Siregar. Keluar juga tuh nama. Itu setiap hari. Hari ini aja mungkin 3-4 tweet itu. Oh gitu. Khusus ke kemarin, abang aja. Itu kenal? Kalian berdua kenal? Tidak kenal. Oh gitu. Tapi kan kita kan harus profesional bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Dan itu hal yang wajar-wajar. Oke. Karena saya kan memahami teori ya, saya baca buku. Di dalam konteks rasialisme dan kekerasan berbasis ras dan etnik itu saya 2. Satunya itu memahami sejarah secara utuh di seluruh dunia. Kemudian yang kedua soal rasisme dan genosida. Jadi ketika saya saya pernah baca bukunya Akayesu di Rwanda. Akayesu itu seorang pimpinan daerah di negara bagian Taba di Rwanda yang dulu dulu kejahatan genosida di Rwanda. Terus saya pernah baca bukunya Slobodan Milosevic. Presiden Yugoslavia. Sampai abang juga curhatnya nih ke orang lain nih, ke orang luar kan? Abang curhat? Iya, maksudnya gini. Saya juga baca bukunya Radovan Karadzic, presiden juga. Saya baca dan datang ke rumahnya Pol Pot. Saya juga ke Jerman, datang ke tempatnya tiba-tiba lupa. Bukan Hitler kan? Hitler. Saya datang ke Hitler. Serius? Ke tempatnya dia. Jadi dan baca buku semua. Mereka ini adalah orang yang pernah menjadi pimpinan negara yang menjadi pelaku genosida berbasis kekerasan etnik dan ras. Hitler membunuh 6 juta. Kemudian Slobodan Milosevic membunuh 8.000 orang Islam Muslim Bosnia di Srebrenica 96. Jadi semua kejahatan itu dirancang oleh orang yang memegang otoritas. Ketika saya bawa ke Indonesia,
itu sangat tidak mungkin kekerasan berbasis ras itu dikendalikan secara bebas. Ada bukti nggak untuk Indonesia? Indonesia Aha, ada. bukti. Ya, abang mengatakan Saya itu. sebut Mhm. mau Sebut tahu nggak Iya. terhadap orang Papua? apa? Pertama tahun 1945 dalam pertemuan BPUPKI. Oh, itu abang udah jelasin tadi sore di media yang lain. Iya, iya. Iya, Kan, iya. kan katanya bukti di Indonesia. Ya, maksudnya gini loh, yang sekarang gitu, yang sekarang bahwa sekarang juga dikendalikan. Tidak, ini gini, circumstances of crime. Hmm. Kita memahami secara utuh circumstances suasana Ya, ya. crime. Mhm. Itu tahun 77 itu apa namanya? Pendiri CSIS ini, Ya. Ali Murtopo, mengatakan orang Papua sebaiknya tinggal di Pasifik. Tahun 80-an Gubernur Jawa Tengah mengusir orang Papua. Ya. Tahun 99 Jenderal Hendro Priyono bilang orang Papua dipindahin ke Manado, orang Manado pindahin ke Papua. Mhm. Nah, itu pernyataan sudah masuk kategori indikator genocide. Variabel Oke. ya. Ya. Terus tahun 2015 Sri Sultan mengusir Papua. Tahun 2016 Luhut Binsar Panjaitan bilang kamu hidup di. Karena itu ini negarawan semua. Mhm. Pemimpin bangsa semua. Oke. Karena itu apa yang mereka lakukan itu diinspirasi oleh rakyat. Hmm. Itu yang saya bilang. Ya. Jadi ketika di Indonesia contohnya apa? Ya ini saya sampaikan contoh. Oke. Abang, yang terjadi sama abang ini menyakiti warga Papua yang lain nggak sih, atau abang Sudah sendiri? pasti. Namanya gini, itu given. Aha. Given. Jadi kalau ada yang menyerang ras, suku, agama, ya agama bisa cair ya karena pemahaman ideologi yang berbeda-beda. Tapi ketika etnotipus yang berbeda, kemudian ketika komunitas ras yang berbeda, komunitas suku yang berbeda, itu pasti semua akan kena. Ada teorinya namanya Ralph Dahrendorf. Jadi Oke. tahap-tahap perkembangan etnonasionalisme, mulai dari tahap primitif sampai dengan munculnya perjuangan penyatuan komunitas etnik untuk membebaskan sebuah negara. Itu ada tahap-tahap teori politiknya gitu. Oke. Nah, bisa lihat Twitter lagi nggak? Kita lihat dulu, baca bareng-bareng. Twitter saya. Iya, Twitter abang. Gue. Masa Twitter saya? Ya Boleh siapa dibuka tahu lagi Twitter saya tapi di atasnya ada tulisan Indira nggak? Mawati. Nggak ada, ini tuh Natelus Vigai 2 tuh. Ya. Ini abang ini curhat ke Lloyd Austin. Kenapa ke sana? Kenapa nggak ke orang Indonesia curhatnya? Ke pemerintah Indonesia misalnya? Curhatnya ke orang. Sekarang gini Indi, selama 7 tahun coba kasih contoh kepada saya. Siapa politisi yang imparsial, netral, profesional? Siapa polisi yang imparsial, netral dan profesional? Siapa aparat penegak hukum yang imparsial, netral dan profesional? Nggak ada. Masa nggak ada? Coba kasih contoh. Ada nggak? Kalau memang Ibu Indi sebagai wartawati kan pasti tahu. Ini loh kan. Supaya biar saya perbaiki pernyataan saya. Iya, Terus pertanyaannya. komunitas oposisi hopeless. Saya adalah salah satu motor utama di dalam oposisi pemerintah. Hopeless namanya. Hopeless untuk ada mencari harapan. keadilan. Oh, oke. Jadi apa yang saya tulis itu adalah sangat tidak mungkin pemerintah. Karena pelaku rasisme itu adalah baser-basernya pemerintah. Buktinya sekarang yang nulis abang itu kan udah diproses sama Kabareskrim, Bang. Itu sekarang. Ini kan saya nulis sebelum. Oh, oke. Jangan-jangan karena pengaruh ini kali. Nggak tahu kayaknya. Menurut abang yang sekarang oke I don't dong? know. Shadow behind shadow. Apa yang terjadi itu bisa di luar segalanya bisa terjadi. Karena gini, ya ini menjadi salah satu catatan bagi bangsa Indonesia. Jakarta harus mau tidak mau membuka keran demokrasi, perdamaian dan keadilan di Papua. Karena komunitas di dunia yang paling utuh dan bersatu adalah komunitas kulit hitam.
Dia event dia presiden atau menteri di seluruh dunia, mau ke Afrika, negara-negara Pasifik, Karibia, Amerika, Eropa itu sama. Oke. Karena cukup lama mulai rasisme itu berkembang dari 1300 di Afrika Barat. Gara-gara peristiwa ini sempat ada ketegangan nggak sih Jadi- Bang antara Batak dan Papua? Oh, Sempat nggak ada ketegangan itu? masyarakat kalau mungkin yang berpendidikan bawah orang kampung mungkin ada. Oke. Kalau saya bisa kasih tunjuk sih, harusnya tadi saya menyanyi saya kuasai lagu Batak. Yang ada orang di mana? orang Ada di tidak IG? pernah- Ada di IG nggak? IG saya ada. Boleh kita lihat ya? IG-nya tunggu. Bang masih baru? Masih baru atau udah lama? Sudah, bukan IG atau apa ya? IG atau Ada, Facebook? aku lihat di IG itu abang nyanyi-nyanyi juga ada. Nyanyi Tapi aku nggak Batak. tahu itu maksudnya. Posni uhur naima Mana boto marari konaun Yang soronda. atas lagi deh. Aku lihat ada. Bukan IG-nya, yang di atasnya apa tuh? Dia punya story-nya, story IG. Oh saya di naikin. story. Terus yang 3 hari lalu saya juga menyanyi lagunya. Nih, ini abang nih nulis tampang memang kriminal. Emang mau apain? Dari sananya udah orisinil. Coba. Ini bang. Bentar di pause dulu bisa nggak? Tidak semua bunyi harus didengar. Ya, jadi nggak usah semua bunyi harus didengar. Itu prinsip abang Ketua juga orang ya? tua. Bapak saya itu yang dibawa. Oke. Tidak boleh semua bunyi harus didengar. Aha. Ingat, pejuang itu tidak pernah bertemu di titik akhir yaitu merdeka. Tapi terus dan terus berjuang. Oh, oke. Itu dari orang tua saya, bapak Keren. saya. Oh, keren. Oh. Dan tidak semua bunyi harus didengar. Oke. Karena ada bunyi yang baik dan bunyi yang tidak baik. Jadi yang didengar Abaikan bunyi saja. baik aja. Ya, bunyi baik dengar. Oke. Next ada yang lain lagi? Ada. Oh, yang nyanyi. Tawa aja ini nih. Iya Kok dong. bisa ini Coba. saya ini investigator Nah, ya. ini. Aha. Tapi ini lebih parah dari saya ini. Apa? Aku Investigator. parah ini nih. Ini nyanyi-nyanyi apa nih? Ini ya itu. Ini. Coba ini lagu. Ada suaranya Saya nggak, jelasin, coba? bisa keluarkan. Iya, suaranya nanti di Itu di bawah, di bawah. Suara di bawah. Nah, ini suara kanan, diklik. pegang Oke. kanan. Oke. Lagu apa nih, Bang? Joget boleh, Bang. Konaun soronda. Yeay. Ini jangan mancing gue nih. Nggak apa-apa, terus. Salpuri otene boto 4 hari lalu. Iya. Akhirnya ini. Abang ini lagu apa, Bang? Coba ceritakan. Dikecilin dikit, lagu apa ini, Bang? Sebenarnya ini aduh saya mau goyang ini Nah, sebenarnya. ya, goyang aja, Ini goyang. bisa gila di sini. Ya. Dia tahu kan ya? Apa judulnya? Apa? Jadi- Namanya Posni Uhur, Aha. Naima Boto Marari. Aha. Itu lagu Simalungun Batak. Oke, tujuan Lagu. Abang posting lagu ini, lagu Batak di Instagram apa? Tidak ada duluan, nggak menarik aja lagunya. Saya suka aja. Nggak ada urusannya Ini- sama Ambrosius sama sekali? Nggak ada. Saya suka lagu-lagu yang orang ini sulit dihafal orang lain loh, Iya. suku lain. Iya. Tapi saya hafal itu. Tadi malam juga maaf ya. Saya Katolik. Semalam saya makan B2 di Lapo di situ dengan orang-orang Batak. Jadi beda Ambrosius pribadi dengan sukunya. Oke. Karena saya seorang penyelidik. Saya meyakini, aku yakin sangat tidak mungkin sukunya ikut merestui. Oke. Mungkin sukunya ikut merestui kalau yang satu kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menentang kelompok-kelompok oposisi. Oke. Kalaupun marganya sama, kalaupun sukunya sama. Tapi sukunya sangat tidak mungkin. Indonesia bisa hidup sampai berpuluh-puluh tahun segini, gitu ya, Iya. dengan beragam suku, Ya, pasti ada. tapi rasisme itu sudah makin masif karena sudah lama.
dan itu juga ditunjang di Papua, Oke. dilakukan oleh aparat TNI Polri. Hmm. Sambil pukul orang, monyet kamu, ini kamu OPM. Kan daerah operasi militer itu semua terjadi. Karena saya orang berasal dari wilayah itu. Jadi rasisme itu makin tersistem, Oke. makin kental. Nah, apalagi relasi Jakarta dan Papua yang begitu komsa-komsi. Naik turun, kubikosi kubigaim. Kadang susah, kadang senang, kan begitu. Itu juga menyebabkan cara pandang Jakarta dalam konteks etnik Ya. yang berbeda. Makanya saya kadang-kadang gini, saya belajar satu filosofi Barat ya. Natalius bermainlah di atas fantasi orang lain. Jadi saya suka memainkan fantasi orang. Saya bermain di dalam fantasi orang. Karena itulah seperti contoh di yang baik. Hore. Contoh, saya itu orang yang tidak formal. Aha. Saya orang yang tidak formal, saya lebih banyak lucu-lucunya. Iya, bikinlah sesuatu. Tapi yang lucu ketika di sini. saya serius, saya bermain di fantasi orang. Oh, oke. Oke. Gitu. Oke. Kalau ketika orang lain menginginkan kesenangan apa, saya ikut. Dan saya lelaki yang apa namanya simatupang. Apa tuh? Siang Malam tunggu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan fantasi orang. Ada-ada aja nih abang. Ketika orang berfantasi tentang A, saya ikut bermain di dalam fantasi mereka. Bang, abang itu kan hidup di berbagai apa ya? Benua. Iya, benua juga, tapi juga di berbagai pemerintahan, mulai dari abang mulai jadi aktivis kan tahun Jadi berapa tuh? Saya itu mungkin aktivis 98. Kan 98. Pertama yang jadi staf khusus menteri. Ya. Tahun 99. Ya. Berarti kan hidup di zaman Gus Dur. Al-Hilal Hamdi zaman Gus Dur. Nah, zaman Ibu Mega. Terus sampai dengan 2017 zaman Jokowi. Iya, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY juga. Ya. Nih dari Kalau zaman SBY saya di Depdagri, tim asistensi Dirjen Otda Pak Profesor Sudarsono dan Johermansa Johan. Terus 2006, 2008, 789 saya di Aceh, penasehat BRR. Ya. Bidang. Ya. Nah, dari semua nih Abang, tadi kan kita udah sebut beberapa rezim nih yang rasisme dan yang lebih melegalkan, bukan melegalkan ya udah lebih kenceng rasismenya di rezim yang mana? Mungkin orang Papua, yang lain pasti, atau Chinese, Tionghoa, itu pasti mereka alami rasisme secara individual atau di luar itu mungkin pasti mereka alami sebelum 2014. Saya sebelum 2014 ya saya nggak boleh bohong ya. Saya tidak pernah menghadapi rasisme. Nggak bohong berarti itu abang yang rasakan Ya tidak kan saya hadapi. orang Katolik. Ya. Maaf ya, saya tidak boleh bohong. Ya, oke. Satu orang pun tidak pernah rasis sama saya. Ya, apalagi kalau saya mungkin karena faktor aktivis benarnya di lapangan, semua kelompok teman saya. Jadi tidak pernah saya hadapi rasisme. Kalau orang lain saya tidak tahu. Kelompok misalnya Tionghoa atau kelompok Papua saya tidak paham. Atau Cuma yang ke orang-orang abang Papua. rasakan. Khusus saya rasakan sangat kejam ya, kencang tentang rasisme itu dari 2015. Karena abang makin aktif mungkin dari 2015. Ya gara-gara televisi undang saya terus itu orang sebal. Saya itu kan gini, diberi tugas dan tugas diberi amanah. Amanah Yang memberi untuk tugas, mengucapkan yang memberi kebenaran tugas oleh orang tua. Oke. Oleh tetua-tetua saya, oleh tokoh-tokoh mentor saya di Jakarta, oleh romo-romo, oleh ya kadang banyak orang.
diberi tugas untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kadang-kadang orang tidak suka untuk Oke. menerima kebenaran. Jadi banyaklah Menerima ancaman-ancaman fakta. itu. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kebenaran, itu pasti tantangannya ada. Ketika kita menjadi pimpinan Komnas HAM, itu pasti ada. Jadi Ada sampai ancaman fisik nggak, Bang? ya kalau kita menjadi pembela kemanusiaan, semua ancaman itu berpotensi. Sempet Abang merasakan Hah? ancaman fisik? Tidak boleh kita ungkapkan. Berarti ada. Saya nggak tahu. Ya, pemimpin itu tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang sangat mempengaruhi semua pendukungnya untuk lemah. Iya. Sekalipun nyawa terakhir, dia udah tahu 5 menit lagi mati, dia harus menyatakan bahwa saya sehat. Oke. Karena nanti yang pendukung rakyat kita di belakang itu juga nanti akan down. Karena itu selalu harus minta optimisme, harapan, hope. Membangun optimisme. Oke, keren Bang. Iya dong. Keren dong. Itu harus pemimpin itu harus selalu memberikan harapan. Optimisme. Natalius Pigai. Ya. Pemimpin selalu harus memberi optimisme. Natalius Pigai 27 Januari 2019. Kok 2019? 2021. Iya. Tidak boleh memberikan pesimisme. Okay. Pemimpin itu apakah persoalan pribadi harus di depan semua orang harus menyatakan saya bisa. Okay. Saya adalah way out-nya, terminal akhir dari perjuangan keadilan mereka. Nah, kita itu, kan Bang. tumpuan harapan. Abang itu kan tadi beberapa kali nyebut saya Katolik gitu ya. Terus tapi Abang itu juga punya perhatian besar kepada agama Islam gitu. Tidak hanya Islam salah. Gini, di dalam perjuangan membela kemanusiaan itu saya membela manusia. Saya membela intinya. Saya membela orangnya. Manusia. Kemudian manusia dalam konteks ini adalah supaya hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Tuhan itu terlestari, terkontrol, terjaga. Kemudian hadirlah aturan-aturan negara tentang hak dan kewajiban, pembatasan. Di dalam konteks ini hanya menata dan menata. Karena itu tujuan kita tanpa adanya sebuah negara pun tugas kita adalah menjaga, melestarikan dan menghormati hak yang melekat pada setiap individu. Itu pikiran kita. Jadi jangan karena tugas negara, jangan karena kewajiban negara. The state obligation to fulfill, respect and protect on human right. Bukan karena ada perintah undang-undang, konstitusi. Tapi tugas kita adalah melindungi, memastikan adanya hak asasi manusia itu terlestari. Tentu dengan adanya negara ada limitation of human right. Ada namanya Sirakusa, prinsip-prinsip Sirakusa. Pembatasan ada, pengaturan ada. Tetapi kami adalah tidak mengganggu aturan-aturan, menghormati aturan yang dibatasi negara, tetapi tujuannya adalah menjaga, menghormati HAM-nya tetap terkontrol. HAM-nya tetap terkontrol. Salah satunya adalah yang kemarin kan sempat ramai Habib Rizik gitu. Abang kawal juga? Bukan kawal. Apa dong? Di Republik Indonesia ini saya ketua tim pembela penyelidikan Habib Rizik. Karena HAM-nya diganggu menurut Abang? Ya. Habib Rizik itu ceritanya panjang. Tentu sebelum kasus Habib Rizik itu muncul, umat Islam itu benci, jengkel, dongkol sama namanya HAM itu mereka tidak suka. Karena HAM tidak pernah hadir untuk memberi menampung aspirasi mereka, memberi harapan kepada mereka. Ini Abang ngobrol sama Nggak pemahaman saya. Oke. Jadi ketika saya di Komnas HAM, saya meninggalkan identitas sebagai dari suku, dari agama, dari kelompok, dari golongan. Meskipun FPI itu pernah kritik pribadi saya melalui mereka punya Twitternya, pernah. Mereka juga pernah rasis sama saya. 2015, 16.
Tapi begitu pemimpinnya meminta pertolongan kepada saya, jubah pribadi itu saya lepas. Bahwa saya digaji oleh negara untuk membantu pemimpinnya. Maka saya menjadi ketua tim pembela Habib Rizik dan ulama. Dan saya dibalik sampai hari ini Habib Rizik landai di dalam berbagai hal. Dan itu fakta, tidak bisa ditolak. Negara pun tahu. Semua Kapolri tahu, Presiden Jokowi juga tahu. Landai itu maksudnya? Landai dalam konteks tidak pernah dimasukkan penjara selama saya tangani. Dia masuk penjara kan sekarang. Sekarang? Itu Kalau udah- saya masih di Komnas HAM nggak bakal itu. Oh. Tidak bakal masuk penjara. Kenapa? Karena proses saya tahu bagaimana menyumbat penyalahgunaan kewenangan. Ya, abuse of powers. Saya tahu di mana criminal justice system proses peradilan. Saya tahu di mana skenario-skenario yang dirancang. Saya tahu di mana human rights justice system. Ya. Karena itu saya pasti handle. Oke. Dan sekarang Nyatanya faktanya- dulu Habib Rizik mau masuk penjara dengan kasus chat. Iya, chat kan? Chat. Itu seluruh keputusan negara sudah memutuskan ini boleh bisa buka Google nggak? Google kita search apa? Nggak bisa ya? Bisa banget. Search kalimatnya katanya Turun Natalius Pigai, Natalius Pigai. Komnas HAM terus. Oke. Komnas HAM terus? Komnas HAM, Menko Polhukam, Komnas HAM gini, Komnas HAM Presiden mengambil alih kasus Habib Rizik. Presiden ambil alih kasus Habib Rizik. Baru berikut tulis Menko Polhukam, kantor Kemenko Polhukam. Presiden, Komnas HAM aja. Komnas HAM Presiden mengambil alih. Presiden mengambil Pak. Alih kasus Habib Rizik. Apa yang mau Abang jelaskan dari sini? Nanti kelihatan. Ini 2020? bukan 2017. 2020. Ini 17 nih. Ini nih. Ya. Ya. Komnas HAM minta Presiden Jokowi hentikan kasus Habib Rizik. Ini hentikan, bukan ambil alih. Nah ini sudah intinya. Boleh dilihat? Ini kan hasil pertemuan di Menko Polhukam yang dihadiri oleh kejaksaan, Ya, boleh lihat kepolisian, beritanya. di Kompasnya coba. Oke. Berharap Presiden Jokowi memberikan pernyataan. Ini masih memberikan Yang tulis di belakangnya Menko Polhukam ya, supaya biar lebih real pertemuan dengan ini. ini lebih Dengan Pak lanjut dia Wiranto. menjelaskan kasus yang menyeret ulama dan aktivis muslim bukan sekedar persoalan hukum. Ya, terus baca lagi. Betul ini. Dalam Kayaknya ini. catatannya, kedua kasus tersebut sudah memasuki aspek yang lebih serius, yakni terganggunya keharmonisan Bukan di atas bacanya nawacita. Nawacita akan terganggu kalau terus-menerus dibiarkan. Terus Presiden presiden harus ambil alih, ya, memutus mata rantai kegaduhan ini. ya. Ya. Terus ujar Pigai di Ujar Pigai di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. itulah saya politisasi kasus Habib Rizik dari hukum menjadi politik. Ini sudah intinya. Ini hasil pertemuan Menko Polhukam, kejaksaan, kepolisian, BIN, BAIS, semua pertemuan saya yang sampaikan ke media. Hasil pertemuan mau proses hukum, saya alihkan saya alihkan kasus Habib Rizik ke presiden. Maka semua jadi politisasi. Ya ini kan Itu 2017 ya Bang? ini kan kecerdasan kita. Akhirnya apa? Malamnya saya diundang oleh TV One. Apa kabar malam ya? Ya. Dibikin judul sendiri. Natalius Pigai keluarkan itu pernyataan Jokowi mengambil alih kasus Habib Rizik. Malamnya langsung ke Kompas TV. Oke. Saya kelilingi media itu malam. Opini nasional terbentuk bahwa kasus Habib Rizik adalah politik. Oke. Ah, Sampai dengan sekarang masih dianggap politis loh oleh masyarakat. ya itu lain. Karena kita bangun opini yang memang sangat masif. Oke. Sehingga waktu itu polisi mau keluarkan red notice untuk jemput paksa. Jadi berubah. Akhirnya saya dengar, ini kan bisa benar bisa salah ya. Ya.
Akhirnya karena presiden tersandera dengan apa yang kita ucapkan ini, dengan media-media nasional yang begitu kuat, sehingga presiden terpaksa memanggil pimpinan lembaga yang berwenang untuk menemui atau menangani Habib Rizik. Oke. Jadi kasus cat mesum jadi sudah hilang itu semua jadi Tapi politik. sekarang dibuka lagi kan, Bang? Ya itu setelah kita sudah. Abang masih pembela tim pembela Habib Rizik? Saya kan gitu dengan berhentinya saya di Komnas HAM itu secara otomatis. Oke. Tetapi kewajiban saya untuk menjaga sebagai pembela kemanusiaan. Begitu. Jadi yang tadi itu fakta itu. Boleh cek apalagi kalau di browsing di bawah itu semua keluar di mana di video juga ada, di media-media juga ada semua. Abang ini kan kalau bicara menghadapi segala peristiwa tuh berani banget gitu, Bang. Kayak nggak takut mati. Nah, itu salah satu kesalahan. Yang pertama, kita belum merdeka. Dari? Kita sendiri belum pernah merdeka, belum merdeka. Belum merdeka Sebelum dari? memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oh, oke. Itu inti kuncinya itu. Oke. Tulis saja. Natalius Pigai kalau mau ingin membela orang lain harus merdeka diri dulu. Kan bangsa ini gini. Memang soal kemerdekaan individu itu pengaruhnya banyak. Misalnya di Orde Baru karena suasana otoriter. Jadi orang takut mengucapkan segala pendapat, pikiran, perasaan. Kemerdekaan pribadinya terbatas. Kebebasan libertisnya terbatas. Jadi kalau orang yang sudah merdeka dirinya, maka bisa memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Oke. Abang sudah Kalau merdeka sudah diri demokrasi, dirinya demokratis, bisa memperjuangkan demokratisnya orang lain. Gitu. Kalau dirinya adil, maka bisa adil buat orang lain. Karena itu memang dirinya harus merdeka dulu. Oke. Begitu. Tapi abang sekarang berarti sudah nggak ada hubungan sama sekali secara hukum dengan Habib Rizik ya, Bang ya? Otomatis berarti karena... saya punya kewajiban moral. Oke. Karena dalam lintasan sejarah di Indonesia, relasi antara negara dengan umat Islam, persoalan Habib Rizik ini saya pernah menjadi ketua tim. Dan itu ketua tim tidak mudah. Karena 13 komisioner Komnas HAM itu semua Islam. Tidak ada yang berani mengambil kasus Habib Rizik. Yang berani mengambil alih kasus Habib Rizik menjadi pimpinan ketua tim itu saya. Kenapa, Abang? Ya? Kenapa? Kan saya bilang, kalau kamu sudah digaji oleh negara, diberi tugas, kewenangan untuk memimpin Komnas HAM, dirinya harus dilepaskan. Yang ada adalah kita melayani sesuai dengan apa tugas yang diberikan untuk membantu mencari keadilan bagi orang lain, Bang, secara objektif. Di belakang abang ada siapa? Di belakang Ada abang. kamu. Saya di depan abang ini mah. Di belakang abang ada siapa? Di belakang saya itu nasihat-nasihat orang tua. Dan nasihat-nasihat orang tua itu, ya, orang tua kasih nasihat itu bisa sampai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Beneran nggak ada orang lain di luar orang tua? Kalau orang lain tuh yang paling utama itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk saya. Karena saya memang saya berdoa itu 7 hari sekali. Rutin saya berdoa. Tahu berdoanya di mana? 7 hari sekali. Iya. Berdoa. Itu Ambarawa. Harus di Ambarawa? Ya gini. Mencari Tuhan itu setiap titik itu ada gereja di sini Jakarta. Biarkanlah sekali-kali saya berjuang untuk mencari dengan keluarkan tenaga, waktu, energi. Jadi kita memang gitu. Sengaja kita bikin supaya mencari seakan-akan jauh begitu. Padahal di sini kan semua ada. Mau di gereja manapun, di rumah saya juga dekat gereja. 2 menit saja. Di Ambarawa ada apa? Kenapa harus Ambarawa? Kami Katolik ada Goa Maria di sana. Oh, oke. Ada Sendang Sono, ada Goa Kerep di sana. Jadi saya begitu. Kan
Tuhan, mereka ini kan mereka sudah begitu baik sama kita. Ya, sekali-kali kita memang mengeluarkan energi untuk mencarinya. Sepakat. Begitu. Iya. Mantap abang nih. Wah, aku baru tahu, makanya Mantap dari dulu abang kenal. nih. Ih, udah kenal dari Biar- dulu, cuman kan ngobrol kayak begini baru sekarang, Oh, Bang. Kita ini kita kan bergerak di atas bangunan pemikiran-pemikiran besar. Tidak hanya itu. Di zaman sekarang nih, Bang, di zaman pemerintahan sekarang. Abang melihat rasisme dan lain-lain lebih ya ke abang oke lah, tapi keseluruhan gitu. Lebih longgar atau lebih ketat atau gimana, Bang? Kan saya bilang, saya mengikuti waktu demi waktu. Itu dari tahun 96 sampai dengan hari ini. Ya. Sejak 2016 rasisme menjadi sangat masif. Ya. Oke. Masif, terencana, terstruktur, sistematis. Dan rasisme itu, boleh nggak saya kasih tunjuk contoh? Contoh, saya besar di Jogja ya. Saya dari umur 17 tahun. Misalnya filosofi, nilai-nilai kebudayaan, cara pandang, nilai terhadap kekuasaan, nilai terhadap alam, itu saya sudah belajar. Sangat mendalam. Buku-bukunya juga banyak saya baca. Jadi 2014 Presiden Jokowi betul mengkapitalisasi Papua, sehingga itu mendapat simpati. Gelombang kedua 2019 kapitalisasi Papua melalui Freeport. Oke. Masalah apa namanya, saham, investasi juga mendapat perhatian. Detik ini 34 menteri, satu manusia pun tidak ada dari Papua. Ada apa? Apakah itu di atas bangunan, presiden bekerja di atas bangunan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu substansial ataukah simbolik? Substansial itu kan harus tanggung renten, share authority, distribution of power. Mosaik Indonesia itu tergambar. Di Amerika aja wapres kulit hitam, menteri pertahanan kulit hitam, ada sekitar 5, 7, 6, 8 semua. Kan Indonesia itu harus tampilkan, karena itulah Jadi harus identitas. ada perwakilan satu-satu dari berbagai Apakah tempat. itu rasis, diskriminatif, atau presiden lupa Jokowi? Kalau basisnya profesional. Kalau belajar sejarah emang profesional mereka lebih hebat. Maaf ya, ada menteri yang banyak tidak tahu bahasa Inggris loh. Banyak moralnya rusak, nyatanya masuk penjara semua. Nggak semua, masih ada. Banyak yang masuk, banyak yang rusak. Yang jelas masuk penjara itu sudah pasti moralnya rusak. Ada menteri yang sekolahnya tidak jelas, tidak punya kapasitas. Kalau soal punya HAM? jam terbang, Kalau soal HAM di zaman sekarang? Jadi kalau inti nanya tentang saya apakah, jadi diskriminasi itu tidak hanya kata, rasisme itu tidak hanya kata, verbal. Rasisme itu adalah perbuatan, tindakan. Kalau yang di negara-negara lain itu disebut segregatif, segregasi, memisahkan. Nah, jadi ketika ada komunitas minoritas itu tidak ikut diberi kesempatan, maka di Afrika Selatan disebut apartheid. Jadi kalau wujud pimpinan nasional tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, apa disebut? Itu kan nama lain daripada segregatif, diskriminatif, dan rasialistik. Ini kalau saya kasih contoh, dari 34 menteri, satu pun dari Papua tidak ada. Emang orang Papua bodoh? Maaf aja ya. Maaf aja. Suruh maju presiden aja bisa. Kalau dilihat kompetensi berdasarkan undang-undang, yang diberitakan berdasarkan undang-undang dari sisi pendidikan, keterampilan, attitude, moral, mental, hanya ukuran ini aja atas perintah undang-undang, maka orang Papua memenuhi juga. Abang kalau ditawarin jadi Menteri Hukum dan HAM mau? Saya gini, boleh nggak jujur?
Ini Ya apa? saya sudah 7 tahun kritik Jokowi. Apa pantas saya menerima? Justru karena kritik kan untuk membangun gitu kan Bang. Gini, saya memberi kritikan dan saya tidak pernah rasis. Tidak pernah kritik individu. Kalau saya kritik individu mungkin sudah saya diginiin. Semua hari ini, semua orang yang baser-baser itu sedang cari semua, sedang browsing semua kata-kata saya. Untuk cari kalau siapa tahu ada celah hukum. Tapi ingat, saya belajar di luar negeri. Saya pernah pimpin 5 tahun sebagai penyelidik Komnas HAM. Oke. Sangat tidak mungkin kata-kata saya merendahkan martabat manusia, merendahkan individu, merendahkan suku. Kalau dari kata-kata, kalau mereka punya foto atau video atau sesuatu dari jalur yang lain, apalagi perbuatan tindakan saya tidak pernah. Nyatanya tanpa soal ini aja saya lagu Batak semua. Tadi malam makan B2 dan saya tidak upload di mana-mana. Maaf ya, saya tidak pernah upload. Tadi duduk sama-sama. Tadi malam duduk sama-sama dengan teman-teman saya. Ya, teman saya dari Sumatera Utara. Oke. Jadi tadi juga WA-WA-an dengan Effendi Simbolon, DPR RI. Bang, apa kabar gitu. Ngobrol-ngobrol biasa. Jadi apa yang kita lakukan tidak semua harus kita munculkan. Iya. Karena apa? Karena seorang yang hebat itu tidak perlu mempertontonkan kehebatannya. Hebat itu cukup untuk dirinya dan orang-orang seputarnya. Ini Nyatanya 5 tahun di Komnas HAM. Selama 5 tahun hasil polling di Komnas HAM itu saya komisioner favorit. 5 tahun. Iya. Jadi kalau orang terdekat menjadikan Anda favorit, maka mereka yang mengetahui siapa Anda. Tidak usah dinilai oleh orang-orang yang jauh sana. Oke. Ini kapan nih? 2020. Right. Ini abang nih. Bella Habib Rizik, tokoh Papua meradang saya diremehkan Presiden Jokowi. Kapan ini bang? Ini abang? Iya, Boleh lihat? sebenarnya kata-kata saya tidak linear seperti begitu. Kembali mengingatkan. Mungkin kalau baca isinya itu mungkin berbeda itu. Oke, terkait. Yang mengatakan bahwa 2 hari lalu dirinya sempat menyambangi kantor. Oh, itu yang 2017 ya ini. Ini begini, maksudnya begini. Dirinya sempat mendatangi 2017 kan saya sudah selesaikan yang tadi saya jelaskan itu. Kemudian Presiden Jokowi tidak konsisten. Memang ada jeda sampai 2019. Masalah Habib Rizik kita jaga. Tapi 2020 Presiden munculkan lagi. Apalagi setelah Habib Rizik pulang. Itu yang saya bilang itu kita diremehkan. Tidak konsisten. Di sini jadi gini, abang. kalau mau ingin membangun Indonesia secara damai, relasi antara negara harus terjaga, negara dan rakyat. Karena itulah inti hadirnya negara. Negara hadir untuk melindungi rakyat dari kekejaman. Yang disebut dulu kan homo homini lupus. Ada monster leviathan. Maka dihadirkannya negara untuk memproteksi supaya rakyat hidup baik dan aman tentram. Kan prinsipnya gitu. Karena itu pemimpin yang diberi tugas dikasih kewenangan. Jadi obligation to protect, melindungi, obligation to respect, menghormati, dan obligation to fulfill, yaitu memenuhi kebutuhan, berbagai kebutuhan. Nah ini pernyataan Pak Mahfud MD 4 Januari 2021. Kalau Anda tidak suka dengan statement atau tudingan seseorang yang Anda anggap ngaco, tidak usahlah menghinanya dengan cacian atau gambar hewan. Diamkan saja. Ini saya begini ini. Saya tidak suka pernyataan ini. Ini kan pernyataan untuk Ambrosius sebetulnya kan? Ya, tapi saya tidak suka. Bagian mananya? Nah ini, bagus ini pertanyaan. Bagian mana? Iya, bagian mana yang abang tidak suka? Mahfud MD itu siapa? Jabatan dia apa? Menko Polhukam.
Anak buahnya Menko Polhukam siapa? Kapolri. Ya tidak usah bermain gimmick. Bangsa ini tidak bisa dibangun dengan gimmick. Bangsa ini hanya dibangun dengan ada kepastian perintah. Ada kepastian memberi keadilan kepada rakyat. Harusnya Mahfud MD memerintahkan kepada Kapolri untuk proses hukum. Oke. Jadi ini saya, yang orang bermain gimmick pemimpin kayak begini. Mungkin sebagai pernyataan pribadi, bukan sebagai pernyataan seorang Menko Polhukam? Ketika dia dilantik sebagai presiden, Melekat. ada maharnya, kawinnya ada, mas kawinnya juga ada. Ya, yang surat nikahnya itu SK. Ya, mas kawinnya itu gaji dan jabatan. Jadi di dalam konteks human right, seorang presiden, seorang yang memegang jabatan pemerintahan dan publik, itu dia tidak bisa melepaskan diri dari individu. Kalau mau lepaskan dari individu, tidak boleh mengambil jabatan publik. Cukup aja dirimu. Sehingga karena itu, kenapa dalam konteks hak asasi manusia itu state obligation. Jadi namanya gini, negara itu pemegang tanggung jawab. Rakyat itu pemegang hak. Negara punya hak nggak? Tidak. Negara tidak punya hak asasi manusia. Karena dia memegang satu, kekuasaan, wewenang, uang, sumber daya, dan segala otoritas. Maka HAM itu lahir untuk melindungi orang kecil dan memberi bantuan kepada orang kecil. Karena itu pemegang otoritas tidak diberikan hak asasi manusia. Tapi mereka diberi kewenangan obligation. Bang, Abang puas nggak dengan kondisi demokrasi sekarang di tanah air? Ya, jadi dulu tahun 2015 Kapolri mengeluarkan surat keputusan tentang hate speech. Keputusan itu telah menciptakan sebuah prakondisi terbatasinya kebebasan ekspresi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2016 atau 2017 itu DPR mengeluarkan Undang-Undang MD3. Di mana salah satu pasalnya adalah tidak boleh mereka dikritik atau mereka bisa mengkriminalisasikan rakyat. DPR itu namanya dalam bahasa Latin itu summa potestas sive summum sive imperium dominium. Artinya apa? Wakil rakyat itu resultante suara dari saya, Indi, ya kita semua yang ada di sini kita kumpul. Kemudian kasih kewenangan kepada dia untuk mengelola negara, imperium dominium, pusat kekuasaan. Karena itu kedaulatan yang dipegang itu tidak tak terbatas. Artinya dibatasi sebagian. Nah, hak kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Maka rakyat sewaktu-waktu bisa meminta. Nah, yang kedua, karena dia memegang imperium dominium, pusat kekuasaan, maka dia akselerator percepatan kebijakan pemerintah dan artikulator kepentingan rakyat, rincian rakyat penderitaan. Karena itu Undang-Undang MD3 tidak boleh menjadi alat pukul atau membatasi ruang bagi rakyat untuk mengatur lalu lintas, artikulasi kepentingan dan pengaturan pesan kepada rakyat, pesan negara kepada rakyat. Itu yang pembatasan yang kedua. Pembatasan yang ketiga adalah kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap oposisi. Yang keempat adalah demokrasi yang pseudo, seakan-akan pseudo demokrasi di Indonesia. Misalnya pemilihan ya, dengan 700 orang meninggal. Kesimpulan puas apa enggak, Bang? Iya, itu saya kasih tahu dulu prakondisi. Kalau puas atau tidak kan gini, saya harus memberi contoh. Kenapa saya mengatakan puas dan tidak puas? Makanya saya sebut yang berikut adalah revisi Undang-Undang KPK. Lalu yang berikut itu kekerasan terhadap Papua. Dari semua indikator ini telah menunjukkan bahwa hasil survei dari Saiful Mujani, dari BPS, kemudian dari lembaga-lembaga internasional, kita sudah mengalami penurunan dari demokrasi yang prominent turun ke pseudo demokrasi.
demokrasi seakan-akan. Dulu Seakan-akan. ya, dulu kan seakan-akan ada pemilu, Iya. tapi sesungguhnya tidak ada pemilu. Seakan-akan Seolah-olah negara yang gitu bersih dan berwibawa, tapi sesungguhnya tidak ada negara yang bersih. Hmm. Maka grade kita, angka-angka kemajuan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sejak 2015. Oke. Dan itu dimulai ketika Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri tentang hate speech itu. Oke. Jadi demokrasi kita mengalami penurunan yang cukup serius Cukup dan serius, cukup ya. tajam. Oke. Bang, terakhir pesan Abang untuk Ini udah 1 jam ya? Udah, Bang. Ya Allah, Mau dibikin 1 hari. mau sih. Karena saya ini kan baru memulai nih entry point nih. Ini udah Pembukaan, selesai, oh. Abang. Jadi pertanyaan terakhir nih, Bang. Apa yang Abang ingin sampaikan untuk mereka yang ya suka melakukan rasisme? Hah? Suka melakukan Ya, rasisme. yang melakukan rasisme, maksudnya baik di Twitter maupun di Facebook atau dimanapun. Apa Abang mau buat pesan apa nih? Jadi gini, kalau yang saya kan gini, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pusat rasisme itu ada pada mindset kekuasaan. Dan biasanya rasisme itu juga ditunjukkan oleh kebijakan yang segregatif. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan bidang berbagai aspek. Karena itu mindset pemimpinnya harus rubah. Itu yang pertama, pemimpin yang jujur, adil, imparsial, objektif, ya, berada di atas semua golongan. Nah, itu harus pertama, harus mindsetnya dirubah. Kan saya pernah kasih komentar di ILC. Tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang radikal, tidak ada Islam yang intoleran. Yang ada adalah cara pandang pemimpin yang radikal. Cara pandang pemimpin yang radikal. Jadi kalau cara pandang pemimpinnya itu radikal, terbentuklah polarisasi. Ada segmentasi radikal, teroris. Karena mereka memegang kekuasaan dan otoritas. Jadi kalau tidak ada Islam yang radikal, tidak ada Islam yang teroris, tidak ada Islam yang intoleran. Yang ada adalah cara pandang pemimpin yang intoleran. Jadi ketika saya ditanya soal rasisme, juga yang ini. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan rakyat. Karena kita bukan dunia hampa, kita berada dalam sebuah negara. Kalau mampu negara menciptakan atmosfer dengan baik, mereka menghadirkan segalanya, memberi harapan kehidupan yang baik. Ya, mereka memberi angin segar dalam demokrasi, keadilan, perdamaian, membangun Indonesia dengan cara yang terhormat, bermartabat. Maka rakyat pun akan terbentuk komunitas sipil yang bermartabat. Oke, Abang, thank you. Wah, sudah. Udah. Belum kita. Udah. Saya maunya sampai besok. Sama akhir aja. Udah, aku udah thank you. Kita udah wrap up. Thank you. Yeay.